kelompok 4, saya Lucia Apriani. Saya Sigit. Saya Mardiana. Saya Amelia Bebiani. Saya Nur Siti Azizah. Saya Siti Fatimah. Saya Amir Mawasyah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang logam alkali dan unsur alkali tanah. Selamat menyaksikan. D. Logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang terdapat dalam tabel periodik unsur pada golongan 1A. Logam alkali terdiri dari litium, Li, natrium, Na, kalium, K, rubidium, Rb, cesium, Cs, dan fransium, Fr. Logam alkali banyak dijumpai dalam mineral dan air laut. Sumber utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan garam-garam alkali dan alkali tanah dengan NaCl sebagai zat terlarut utamanya. Jika air laut diuapkan, garam-garam yang terlarut akan membentuk kristal. Selain air laut, sumber utama logam natrium dan kalium adalah deposit mineral yang ditambang dari dalam tanah, seperti halit NaCl, sulfit KCl, dan karnalit KCl, MgCl, H2O. Mineral-mineral ini banyak ditemukan di berbagai belahan bumi. Logam Li, Rb, dan Cs terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit sebagai senyawa klorida dan oksida dalam bantuan lepidolit dan polusit, sedangkan Fr merupakan zat radioaktif. 1. Sifat-sifat logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif dibandingkan dengan logam pada golongan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, bersifat lunak, dan mudah diiris dengan pisau. Selain itu, logam alkali mempunyai warna yang mengkilap dan mempunyai sifat konduktor yang baik. Sifat-sifat fisikal logam alkali pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa satu golongan dari atas ke bawah, harga energi ionsinasi, elektronegatifan, titik didih, titik leleh, dan potensial reduksi standar semakin kecil. Sementara itu, harga jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Unsur-unsur logam alkali dapat melarut dalam cairan amonia. Larutan encer logam alkali dalam amonia berwarna biru. Larutan ini merupakan penghantar listrik yang lebih baik daripada larutan garam. Daya hantarnya hampir sama dengan gaya hantar logam murni. Larutan pekat di atas 3M berwarna seperti perunggu tembaga dan menunjukkan kilap logam karena terbentuk kelompok ion. Logam alkali juga mempunyai sifat kimia yang penting, yaitu sebagai berikut. A. Kereaktifan logam alkali. Logam alkali memiliki kereaktifan yang sangat besar karena harga energi ionisasinya yang rendah, sehingga mudah melepaskan elektron. Hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan larut dalam air. B. Reaksi logam alkali. 1. Reaksi dengan air. 2L solid ditambah 2H2O liquid menjadi 2LOH aqua ditambah H2 gas. Litium bereaksi agak pelan, natrium bereaksi hebat, kalium, rubidium, dan cesium dapat meledak jika dimasukkan dalam air. 2. Reaksi dengan hidrogen. 2L solid ditambah H2 gas menjadi 2LH solid. 3. Reaksi dengan oksigen. 4L solid ditambah O2 gas menjadi 2L2O solid. 4. Reaksi dengan halogen. 2L solid ditambah X2 gas menjadi 2LX solid. Natrium cair terbakar dalam gas klorin. 5. Reaksi dengan asam encer. 2L ditambah 2H plus menjadi 2L plus ditambah H2. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. 2. Pembuatan dan peranan logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang sangat kreatif. Logam alkali selalu dalam bentuk senyawa dalam unsur lain. Logam alkali dapat diperoleh dengan elektrolisis, lelehan garamnya, atau mereduksi garamnya. Logam alkali tidak dapat diperoleh dengan elektrolisis, larutan garamnya. Hal ini dikarenakan harga potensial elektroda lebih negatif daripada air.
Contohnya, logam Na diperoleh oleh elektrolisis lelehan NaCl. Namun, saat ini logam Na diproduksi melalui elektrolisis lelehan dari campuran natrium klorida, kalsium klorida, dan sel elektrolisis. Kalsium klorida ditambah dengan maksud untuk menurunkan titik leleh sampai sekitar 580 derajat Celcius dari 880 Celcius. Proses ini disebut dengan down. A. Litium. Litium diperoleh dengan cara elektrolisis dari reaksi fusi klorida. Litium banyak digunakan sebagai bahan campuran logam, sintesis senyawa organik, dan aplikasi nuklir. Litium juga digunakan sebagai bahan anode pada baterai karena memiliki potensial elektrokimia yang tinggi. B. Natrium. Natrium merupakan logam alkali yang paling murah dibandingkan logam alkali lainnya. Berikut ini merupakan kegunaan natrium dalam berbagai senyawa. 1. Pada keadaan bebas, natrium digunakan sebagai cairan pendingin khusus pada reaktor nuklir. 2. Natrium hidroksida atau NaOH digunakan dalam induksi kertas, sabun, dan deterjen, pengolahan aluminium dan tekstil. 3. Natrium karbonat atau Na2CO3 digunakan di dalam kaca atau gelas, bubur kertas atau pulp, dan deterjen. 4. Natrium dikarbonat atau Na2CO3 atau soda kue digunakan sebagai adonan pembuat kue agar kue dapat mengembang dan memekar adonan sehingga kue yang dihasilkan lebih empuk dan enak. C. Kalium. 1. Senyawa KNO3 dan KCI digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan. 2. Pupuk NPK mengandung K yang penting bagi pertumbuhan tanaman. 3. Kalium atau dan Na diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik di dalam dunia kedokteran. Gerakan ion-ion Na dan K dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak. D. Rubidium dan cesium. 1. Rb dan Cs digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultifiler untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 2. Rb juga digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. E. Unsur alkali tanah. Unsur-unsur logam alkali tanah terletak dalam golongan 2A pada tabel periodik unsur. Logam alkali tanah merupakan kelompok unsur yang reaktif sehingga mudah bereaksi dengan unsur lainnya untuk membentuk senyawa. Unsur alkali tanah ditemukan dalam mineralnya. Misalnya berilium yang ditemukan dalam mineral utamanya beril, atau strontium yang terdapat dalam chelesit atau SrSO4. Selain itu, unsur-unsur alkali tanah banyak terdapat dalam bentuk senyawa. Unsur alkali tanah terdiri dari berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. 1. Sifat-sifat unsur alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah pada umumnya akan membentuk senyawa ion dengan muatan 2+ jika berikatan dengan unsur lainnya. Tetapi magnesium kadang-kadang bersifat kovalen dan berilium lebih dominan kovalen. Unsur-unsur alkali tanah merupakan unsur yang suka larut dalam air. Sifat-sifat unsur alkali tanah dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Berikut ini akan dijelaskan sifat-sifat dan sifat kimia unsur alkali tanah. Berikut tabel sifat-sifat fisika alkali tanah. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah, sehingga menyebabkan penurunan energi ionisasi dan keelektronegatifan unsur. Titik leleh unsur golongan ini berubah secara tidak teratur karena mempunyai struktur kristal yang berbeda. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kekerasan logam alkali tanah semakin berkurang. Hal ini disebabkan jarak antara atom pada logam alkali tanah bertambah panjang, sehingga kekuatan ikatan antara atomnya menurun. Tidak semua unsur alkali tanah dapat bereaksi dengan air pada suhu kamar. Berilium tidak bereaksi dengan air. Magnesium bereaksi
agak lambat dengan air tetapi lebih cepat dengan uap air. Adapun kalsium dan logam alkali tanah bereaksi dengan air pada suhu kamar. Selain sifat fisika di atas, unsur-unsur golongan alkali tanah mempunyai sifat kimia yang penting. Sifat kimia logam alkali tanah mempunyai kemiripan dengan logam alkali. Tetapi logam alkali tanah kurang reaktif dari logam alkali dalam satu periode. Berikut ini sifat-sifat kimia unsur alkali. A. Kereaktifan unsur alkali tanah. Kereaktifan unsur alkali tanah semakin meningkat dari atas ke bawah. Dalam sistem periodik, hal ini disebabkan karena energi ionisasi dari unsur-unsur golongan alkali tanah semakin rendah, sehingga mudah melepas elektron. B. Sifat basa alkali tanah. Unsur alkali tanah dapat membentuk basa dalam satu golongan dari atas ke bawah. Sifat basa akan semakin kuat karena sifat elektropositif dari atas ke bawah semakin bertambah. C. Sifat reduktor. Unsur alkali tanah mempunyai sifat sebagai reduktor kuat setelah logam alkali. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, daya reduktor unsur alkali tanah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar sehingga daya reduktornya semakin besar. D. Reaksi unsur alkali tanah. 1. Reaksi dengan air. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih cepat dengan air. Reaksi ini dapat menghasilkan senyawa MgOH2 yang bersifat basa. M solid ditambah 2H2O liquid menjadi MOH2 aqua ditambah H2 gas. 2. Reaksi dengan halogen X2. M solid ditambah X2 gas menjadi MX2 solid. MX merupakan garam halida. 3. Reaksi dengan udara. Logam alkali tanah kecuali Be dan Mg terkorasi secara terus-menerus di udara membentuk oksida, hidroksida atau karbonat. Apabila dipanaskan dengan suhu tinggi, semua logam alkali tanah akan terbakar di udara membentuk oksidasi dan nitrida. 2M solid ditambah O2 gas menjadi 2MO solid. 3M solid ditambah N2 gas menjadi M3N2 solid. 4. Reaksi dengan asam dan basa. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat seperti HCl membentuk garam. Dengan hidrogen reaksinya makin hebat dari Be ke Ba. M solid ditambah 2HCl aqua menjadi MCl2 aqua ditambah H2 gas. Be juga bereaksi dengan massa kuat membentuk BOH4 2- dan gas H2. E. Reaksi nyala unsur alkali tanah. Unsur alkali tanah akan memberikan warna nyala dan khas apabila dibakar. Warna reaksi nyala ini muncul dari uap logam. Warna ini muncul karena pemanasan sehingga memancarkan radiasi elektromagnetik yang disebut spektrum emisi. F. Kelarutan unsur alkali tanah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur alkali tanah banyak sukar larut dalam air, sehingga biasanya ditemukan berupa deposit di bawah permukaan tanah. 2. Kegunaan unsur alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga keberadaannya di alam banyak dijumpai dalam bentuk senyawa dan bermanfaat dalam kehidupan. Berikut ini merupakan kegunaan unsur-unsur alkali tanah bagi kehidupan manusia. A. Berilium Be. Beriklim diperoleh dengan mereduksi berilium klorida BeCl2 dengan zat produksinya, yaitu Ca dan Mg. Berilium banyak digunakan sebagai alloying agent dalam produk tembaga, elektrod las, dan alat-alat lainnya yang didesain untuk memancarkan percikan api. Berilium juga digunakan sebagai bahan struktur untuk pesawat kecepatan tinggi, pesawat antariksa, satelit komunikasi, dan pesawat ulak-alik karena konstruksinya yang tahan karat. B. Magnesium atau Mg. Magnesium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan garam kloridanya, MgCl2. Magnesium digunakan sebagai bahan pembuatan kembang api, sebagai pereduksi untuk pembuatan uranium murni, sebagai obat pencahar atau antasida. Magnesium juga sering digunakan sebagai paduan logam.
Misalnya paduan antara aluminium dan magnesium membentuk magnesium yang digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang. C. Kalsium atau Ca. Kalsium dapat diperoleh dengan cara elektrolisis leburan kalsium hidrida CaH. Selain itu, kalsium juga banyak ditemukan dalam baru kapur, gipsum, dan fluorid. Kalsium merupakan bahan baku utama dedaunan tulang, gigi, kerang, dan kulit telur. Kalsium juga digunakan sebagai pupuk. D. Barium Ba. Barium banyak digunakan dalam bentuk senyawa barium sulfat BaSO4. Senyawa ini banyak digunakan untuk pembuatan cat warna putih, diagnostik sinar X, dan dalam pembuatan kaca. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.